Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lovers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Jika di video sebelumnya kita mengundang Bunda Ervina Rindu untuk berbincang-bincang seputar USK atau UKK, maka di video kali ini kita menghadirkan kakak-kakak alumni SMK Uni Bogor untuk memberikan kesan-kesan seperti apa sih USK atau UKK itu. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin bisa dikenalkan dulu nih ke teman-teman di rumah. Kakak dari angkatan keberapa dan saat ini kegiatannya apa? Boleh. Mungkin dari sana dulu. Oke, dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kafi Prawira Natakusuma. Saya dari angkatan keempat SMK UMI. Saat ini kegiatan saya bekerja di klinik Duta Medika Pratama sebagai perawat. Oke, selanjutnya. Silakan Kak. Ya, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Firman Sofyan. Saat ini saya bekerja di CV Aris Fitcom sebagai kepala teknisi di sana. Terima kasih. Insyaallah. Ya, sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Rindu Julian. Sekarang saya sedang bekerja di Bogor Senior Hospital yang terletak di Tajur. Saya sama kayak Kafi, yaitu angkatan 4 di SMK UMI Kota Bogor ini. Oh iya, saya dari angkatan ketiga. Ketinggalan. Apa? Baik, kita ke pertanyaan yang paling dasar dulu nih Kak. Boleh, silakan. Saat Kakak masih menjadi siswa atau murid di SMK UMI dan mendengar USK atau UKK itu, yang ada di bayangan Kakak seperti apa sih? Kak Randy, boleh. Kalau saya mendengar UKK atau USK itu awalnya ngeri ya, takut gitu. Apaan ini gitu. Soalnya kan kita belum belajar. Nah, kita cuma baru belajar teori di kelas 10. Nah, kelas 11-nya barulah kita masuk ke lab. Kita dikenalkan prasat-prasat kayak memandikan, keramas. Nah, di situ kita membangun 18 prasat itu untuk UKK ya di situ dulu. Dari satu-satu dulu dipelajari sih. Kalau dari saya pribadi, untuk kesan pertama mendengar UKK atau uji kom itu, jujur, kalau pertama itu memang sedikit ngeri gitu kan, betul. Cuman pas udah dengar itu kok kayak ada semangat gitu loh. Karena memang ini kan kita sekolah di SMK ya, sekolah kejuruan. Dan uji kom itu memang benar-benar waktunya kita nunjukin kalau misalkan ini loh hasil kita belajar gitu loh. Ini loh hasil kita selama ini ada di sekolah ini tuh ini gitu. Dan dari situ pun kita ngedenger kayak, oh gue punya tujuan nih, ada uji kom nanti. Udah semangat gitu dari awal, walaupun memang banyak sekali rintangannya di awal, mulai dari kita harus menghafal satu prasat, terus juga harus belajar yang lain juga gitu kan, dan itu kesannya luar biasa. Iya. Begitu. Tapi ada penambahan? Kesan saya pribadi sih nggak beda jauh ya sama yang tadi kakak-kakak sebutin, agak ngeri-ngeri gitu ya, agak takut gitu karena ngebayangin 18 prasat atau tindakan digabung dalam waktu 2 jam harus selesai. Iya. Nah, sementara saat kita belajar di praktek di kelas 11 sendiri itu, kita itu per tindakan bahkan bisa 1 sampai 2 jam. Paling jago itu 2 jam itu 3 tindakan deh. Nah, sementara dalam USK atau UKK itu 18 harus bisa selesai dalam 2 jam. Agak ngeri sih. Iya. Tapi karena waktu kelas 11 kita belajar perlahan sedikit-sedikit, kasih tahu cara manage-nya gimana, pengelolaan waktunya biar kita bisa memangkas waktu sesingkat mungkin. Jadi ke depannya itu kita yang tadinya ngeri nih, takut, jadi Enjoy. lebih enjoy gitu, santai karena udah tahu alurnya, trik-triknya, karena guru-guru di sini juga mengajar kita dengan sepenuh hati. Betul. Sabar, dan tentunya sebelum kita bisa nggak akan berhenti. Iya. Oke, gitu aja.
Kalau boleh tahu nih Kak, saat angkatan Kakak melakukan USK atau UKK-nya itu dengan siapa Kak? Kalau dari angkatan 3, angkatan 4, angkatan saya ini sama Bunda Lestari selaku asesor juga, dia termasuk asesor yang pengawas kita sih. Kalau untuk pengawasnya sebelum asesornya ini ada Bunda Rindu, ada Ayah Rega, ada Bu Anggi dulu. Kalau sekarang mungkin ada sedikit perubahan ya. Kalau sebelumnya di kakak di angkatan 3 itu ada beberapa ya, ada Bunda Lestari sama Bunda Rindu, asesor dari luar, dan ada Bunda Syifa satu lagi. Yang sekarang itu sudah nggak ada ya? Nggak ada. Sudah nggak ada. Di SMK UMI dulu itu ada segitu gitu asesornya yang menguji di angkatan 3. Kalau saya sih gak beda jauh ya, soalnya sama juga dengan Iya. Karen sih, Satu sama-sama angkatan kita. 4. Jadi Iya. ya memang pengawas atau asesornya itu dengan Sama. Bunda Lestari. Betul. Kayak gitu. Ya, penambahan dikit karena di situ pun pas awal pandemi kalau nggak salah ya. Iya kan, Awal awal pandemi, pandemi. Dan 2020. kita di benar-benar PPKM tuh lagi benar-benar ketatnya. Jadi asesor yang dari luar nggak kesini. Iya. Jadi penggantinya dari Bunda Lestari sih. Saat USK atau UKK itu kan di waktu ya Kak, hanya 2 jam per siswa atau per asesinya itu bagaimana Kak? Pasti kan tekanan atau pressure-nya besar ya. Apa tidak tegang saat USK atau UKK-nya? Dan bagaimana cara kakak menghadapi pressure tersebut? Gini jawab ya. Tegang itu pasti, tegang, gugup itu pasti banget. Soalnya di situ kan kita menghadapi ujian yang menentukan nilai kita ke depannya, kita lulus atau enggak gitu kan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kita latihan terus, belajar terus, melatih kepercayaan diri gitu, biar lebih siap untuk melakukan 18 prasat itu insya Allah lancar deh ke depan. Kalau dari saya sendiri pada saat waktu uji kom itu, pada hari saat uji kom memang benar-benar tekanannya itu gede banget. Ada yang neken dari atas ke bawah, itu benar-benar kepres gitu, tegang, deg-degan. Apalagi kita tahu kalau misalkan yang bakalan kita hadapin ini, asesor yang bakalan kita hadapin, pas di jam ini tuh dia nggak akan seramah saat di luar gitu, nggak akan seramah kayak kita ketemu di jalan ataupun kita ketemu di jam pelajaran. Itu pasti kerasa banget deg-degannya gitu. Apalagi kita melihat profesionalisme guru-guru kita, asesor kita yang bakalan uji kita di sana, itu benar-benar bikin deg-degan lah, bikin nervous gitu. Terus ditambah lagi kayak nyiapin alat kan kita ada waktu, jangka waktu nyiapin alat tuh 10 menit harus beres nyiapin 18 prasat alat-alatnya gitu. Nah di situ kan udah ngepres banget gitu kan, udah kayak beban banget, panik gitu, sih. udah panik, deg-degan gitulah, nervous dan lainnya gitu. Kesannya itu. Persiapan seperti apa saja Kak yang sudah kakak lakukan atau siapkan sebelumnya untuk melaksanakan USK atau UKK ini? Sebenarnya kalau persiapan ini dari jauh-jauh hari harusnya ya. Kayak dari kelas 11 ini kita harus benar-benar menekuni prasat-prasat yang akan diuji di USK nanti, yang digabung di 2 jam itu. Kayak memandikan, keramas, itu kita harus benar-benar paham. Dan alat-alatnya pun kita harus tahu nih apa aja yang akan dipakai, dan apa ada yang ketinggalan. Itu ketinggalan, kalau misalkan ada barang ketinggalan nanti bakal dikenain kurangin poin kalau nggak salah ya. Dikurangin poin karena harus ngambil dulu alatnya ke belakang juga kan gitu, buat melengkapi alat yang kurang tersebut. Dan juga menambahkan jangan sampai juga ada alat yang ke bawah sia-sia, jadi nggak kepakai gitu. Betul. Controllingnya. Nah itu menambahkan ya Kak Randy, boleh. Kavi. Silakan. Sebenarnya kalau untuk persiapan uji kom itu harus kita persiapan dari awal-awal. Dari kita udah masuk ke SMK ini tuh kita harus paham benar-benar nih. Ini kan sekolah kejuruan. Artinya kita harus benar-benar pelajari tentang produktifnya gitu. Dari awal-awal tuh kita harus memang udah wanti-wanti, jaga-jaga untuk nanti pada saat proses uji kom. Jadi jangan dari kelas 10 itu, dari kelas 11 sudah berleha-leha gitu kan. Ada pelajaran produktifnya
kita nggak serius gitu. Jadi dari awal masuk ke sini harus udah serius di di produktifnya itu pada saat nanti kita, sehingga pada saat kita nanti uji kom itu kita nggak akan kaget lagi gitu, harus ngeburu-buru kita ujian mandiri, praktek mandiri. Itu sebenarnya kalau misalkan udah dipersiapkan lebih awal itu nggak akan nambah beban, nggak akan keteter gitu pada saat kita uji komnya. Itu persiapannya harus lebih awal, jadi harus lebih matang. Dan di kitanya pun biar relax juga ya, relax. Lebih siap menghadapin pressure-nya. Iya, sedangkan kalau misalkan kita bulan depan uji kom, sedangkan kita yang sekarang ini belum ada persiapan apa-apa, nah itu bakalan jadi tekanan, nggak akan nantinya bakalan nggak akan benar. Betul. Nantinya nggak akan benar di ujung, walaupun memang udah mati-matian gitu, hasilnya pun nggak akan maksimal. Betul. Kalau misalkan kita nggak mempersiapkannya dari awal. Baik, terkait fasilitas yang disiapkan oleh pihak sekolah dalam menghadapi USK atau UKK, menurut kakak bagaimana? Kalau saya boleh? Ya. Kalau dari angkatan saya kan angkatan 4 ya. Nah, dalam jangka waktu 4 tahun sekolah ini berdiri dengan alat-alat yang menurut saya memadai dan lengkap sih untuk bisa melakukan praktek-praktek mengenai UKK. Itu udah komplit sih kalau di angkatan 4 ini ya. Mungkin dari Kak Firman di angkatan 3. Kalau dari angkatan 3 untuk alat-alat emang udah super lengkap ya. Dari sekolah ini tuh benar-benar memperhatikan produktifnya. Sangat memperhatikan kejuruannya, keperawatannya itu diperhatikan banget, sehingga alat-alat itu nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang itulah pokoknya. Sehingga kalau misalkan pas ada yang kurang pun itu langsung cepet-cepet diganti, dihab lagi begitu. Jadi kalau misalkan dari pas angkatan kakak semuanya lengkap, nggak ada kekurangan. Aman sih ya. Aman. Kalau dari segi alat aman. Untuk alat aman, memang dari sekolah juga memaksimalkan ya untuk fasilitas biar kita sebagai murid di sini itu maksimal gitu, latihan tindakannya, latihan prasatnya. Jadi kalau bahkan sampai saat kebetulan ya, ini waktu saya sendiri, saya kan angkatan keempat nih, di tahun saya itu ada akreditasi sekolah. Nah iya. Nah situ SMK Uni sampai dibilang lab prakteknya itu mirip miniatur rumah sakit ya. Betul. Saking mirip desainnya, dari desain ruangan, terus suasananya itu udah mirip banget, sampai itu jadi salah satu nilai yang gede saat akreditasi sekolah kita. Dan mungkin ke bawah sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang. Desainnya jadi bagus lah. Dalam pelaksanaan USK atau UKK kan banyak barang yang digunakan ya Kak. Apakah dari pihak sekolah itu diminta biaya tambahan atau misal siswa-siswinya disuruh bawa barang seperti handscoon sendiri, atau ini semua sudah include di biaya awal? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan tindakan itu sudah include di biaya awal ya Kak ya. Udah include di biaya awal, semuanya udah disediakan sebaik mungkin oleh pihak sekolah biar kita itu fokus praktek aja. Paling satu yang perlu kita bawa dari rumah itu biasanya sikat gigi, karena di salah satu 18 prasat itu ada yang namanya tindakan membantu pasien menggosok gigi. Nah itu kan tentunya kan nggak mungkin juga satu sikat gigi yang disediain di sekolah ini dipakai bergantian ke pasien yang ada di sini gitu, contoh pasien gitu. Nggak mungkin juga, makanya biasanya dianjurkan buat bawa sikat gigi masing-masing. Khusus itu aja. Selain itu semuanya ada di sini. Lengkap sih. Sama mungkin sama kayak. Kalau semisal ada yang tidak lulus USK atau UKK, itu bagaimana Kak nantinya? Kalau untuk yang tidak lulus atau tidak ini sebenarnya itu tuh ada yang namanya pengulangan tindakan ya, pengulangan praktik setelah nanti semuanya selesai gitu. Walaupun memang nanti pada akhirnya ada yang namanya pengumuman terkait dengan kelulusan siswanya tersebut gitu. Walaupun memang dari segi pas praktek pertama itu dia tidak dinyatakan tidak lulus,
nanti di praktek kedua dia akan mencoba lagi. Begitu. Biasanya sih dulu seperti itu. Iya, betul. Izin menambahkan juga ya, bukan jangan dijadikan alasan juga sebenarnya kayak misalkan bakal ada pengulangan ini buat nanti tes UKK-nya. Sebenarnya itu bukan nilai bagus juga ya kayak sebenarnya akan mengurangi poin lagi itu sebenarnya. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin kita maksimalkan di ujian pertama sih. Di tes pertama itu kalau bisa sampai beres lah dan dinyatakan lulus, itu lebih bagus. Bagaimana perasaan kakak saat pertama kali dinyatakan lulus USK atau UKK oleh asesor atau pengujinya? Wah, Itu suatu feel yang kerasa Iya, kayak wow betul. banget pokoknya. belum. Karena kita itu kan prosesnya berbulan-bulan ya, berbulan-bulan kita latihan rutin, ngulang-ngulang terus 18 prasat mungkin sampai butek kali ya. Betul. Sampai udah mabok lah kasarnya gitu. Terus tapi semua itu bakal kita nikmati tuh hasilnya saat pengumuman kelulusan hasil ujian kita. Jadi semua yang kita lakukan berbulan-bulan itu, akhirnya Bayangkan. hasilnya. Ke kitanya juga ibaratnya kalau kita bawa beban berat tuh kayak sudah lepas semua, Bisa. Kayak Betul. lepas aja lah beban kalau misalkan dinyatakan lulus tuh udah nggak ada beban lagi gitu. Walaupun yang lain misalkan masih ada US ujian sekolah atau UN itu kadang kita asalkan uji kom selesai UN sama US udah lah gitu. Kalau misalkan di angkatan kakak waktu dulu gitu sih, jadi kayak uji kom aja yang penting tuh. Walaupun memang ketiganya benar-benar penting gitu ya dari sekarang, tapi kalau misalkan udah dinyatakan lulus udah plong, uji kom lulus aman. Iya, betul. Sebentar lagi kan siswa-siswi kelas 12 akan melaksanakan USK atau UKK. Apakah dari kakak-kakak di sini ada tips and trick untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan USK atau UKK ini? Boleh saya. Kalau tips and triknya sebenarnya belajar aja sih, belajar memahami dan lebih fokus. Selama kita fokus terus memahami apa itu prasatnya, pasti akan lebih lancar nanti pas di UKK-nya sih. Izin menambahkan juga ya, sekarang kalaupun kita berusaha menghafalkan 18 prasatnya, kalau udah masanya praktek itu biasanya kita bakal blank sendiri kalau lupa. Makanya dari itu kita penting di sini buat memahami setiap prasat biar di kepala kita tuh ada gambaran setelah ini apa, setelah ini apa. Terus jangan sampai ada yang kita lakukan itu enggak di luar prasat gitu. Iya. Itu tentunya bakal mengurangi nilai ya. Mungkin ada tambahan dari kayaknya. Nah, mungkin untuk tips dan trik ya. Kalau tips and triknya sih, yang pertama yang harus dilakukan peserta itu utama dan yang paling pertama berdoa. Iya. Berdoa sama Wajib sih, Allah wajib. menurut keyakinan masing-masing lah gitu. Yang pasti di sini kan Islam semua ya rata-rata. Jadi berdoa sama Allah, minta doa orang tua di rumah, mau itu sehari sebelumnya ataupun memang seminggu atau sebulan sebelum uji kom, itu wajib minta doa kedua orang tua, terutama doa ibu. Nah setelah itu silahkan minta doa kepada guru produktif kalian gitu. Minta doa kepada Bunda Rindu selaku guru produktif, Bunda Lestari dan guru produktif lainnya. Begitu minta doanya supaya dilancarkan. Setelah itu silahkan memahami, diulang-ulang aja prasat-prasat yang kemarin yang udah diajarkan, diulang lagi, dibaca kembali, dipahami, sehingga pokoknya mah dipahami aja, dipahami. Nanti kalau misalkan udah terbiasa, nanti juga ngalir sendiri gitu. Iya. Jangan lupa juga ya, Kak, kita juga yang dilatih itu bukan cuma pemahaman sama tindakannya aja, tapi ngelatih kepercayaan diri kita nih. Itu kalau nggak pede ya nggak ini juga kan, nggak terlalu berpengaruh juga nanti ke tindakan kita saat praktek nanti di USK atau UKK. Itu sih. Sama aja menambahkan sedikit lagi, yang paling penting itu komunikasi sih. Bagaimana kita komunikasi ke asesor nanti, ke pasien, dan menjelaskan alur-alur prasatnya sih. Jadi kita harus mengetahui situasi-situasinya sih. Ya, jangan pernah samakan komunikasi dengan asesornya
jangan disamakan dengan komunikasi ke teman atau ke yang lain. Harus berbedalah pengolahan katanya. Lebih baku Iya, mungkin. lebih baku, Sopan. lebih bisa dipahami sama asesornya begitu. Meskipun sehari-hari memang tentunya kan sering ketemu sama asesornya karena asesornya guru kita sendiri gitu ya. Nah itu gak bisa disamain antara komunikasi saat sehari-hari kita ngobrol sama guru terus nanti saat dengan asesor gitu, itu gak bisa disamain, harus beda. Iya betul. Gitu kan. Harapannya nih Kak untuk para calon peserta USK atau UKK dan juga terutama untuk SMK UMI ke depannya. Harapan untuk peserta Ujikom ya. Iya. Harapannya semoga kalian semua lulus dengan nilai yang maksimal. Semoga kalian semua bisa membanggakan kedua orang Amin. tua kalian, membanggakan guru produktif kalian, guru-guru yang ada di SMK UMI, gitu. Dan harapan yang paling besar pun semoga kalian tidak sombong ketika kalian berhasil mencapai nilai sempurna pada saat Ujikom nanti, gitu. Nah, mungkin untuk harapan untuk SMK UMI-nya disampaikan oleh Kak Kavi. Ya, boleh. Buat SMK UMI kedepannya semoga maju selalu, semoga menjadi sekolah kesehatan terbaik di Bogor, kalau bisa mungkin se-Indonesia. Wah, Tapi amin. Kita doa aja itu dulu masih jauh gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, perkembangan SMK UMI kalau saya perhatiin gitu, karena saya kan bekerja masih di daerah Empang ya, jadi sedikit merhatiin juga kalau pulang kerja atau berangkat kerja. Oh makin kesini makin berkembang nih SMK UMI gitu. Yang dulunya nggak kelihatan kayak sekolah depannya gitu. Sekarang udah mulai Terbentuk lah ya. terbentuk, udah fasilitasnya juga udah lebih lengkap gitu kan ya. Jadi kedepannya semoga selalu maju terus. Untuk siswa-siswanya juga semoga kalian bisa menunjukkan prestasi-prestasi kalian biar SMK UMI itu lebih dikenal di halayak ramai. Ya, betul sekali. Randy, Udah. apaan? Sudah disampaikan kepada sudah. kakak sekalian. Baik, pertanyaan terakhir nih Kak sebelum ditutup. Saat ini kan SMK UMI sedang PPDB ya. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik semua yang berminat untuk masuk ke SMK UMI dan juga yang masih mencari sekolah impiannya? Boleh. Untuk adik-adik sekalian yang pengen masuk ke jurusan kesehatan, lebih ininya keperawatan ya, mungkin asisten keperawatan, boleh masuk ke SMK UMI karena kita menyediakan fasilitas yang luar biasa, komplit bisa dibilang dengan sekolah-sekolah lain. Ya, komplit utamanya di bidang produktifnya ya, itu kan yang paling utama dan tentunya yang teman-teman di sini incar dari sekolah keperawatan gitu ya, fasilitasnya, terus ruangannya, kenyamanannya, belum teknik mengajar gurunya gitu. Itu penting. Udah berkompeten juga kan Iya, guru-gurunya tuh. Untuk kalian yang mencari sekolah impian di keperawatan yang menunjukkan skill yang luar biasa, peralatan yang lengkap, dan dan Pengen meraih cita-cita jadi perawat mungkin. ya yang mau meraih cita-cita jadi perawatnya, orang kesehatan yang mau jadi dokter, mau lanjutin kemanapun, silahkan datang ke SMK UMI. Basicnya di sini dulu istilahnya. Nah, kita menempa basic dengan maksimal, secara maksimal, guru-gurunya pun sangat profesional, sangat berkompeten lah di dalam bidangnya gitu. Jangan ragu untuk daftar ke SMK UMI karena di sini semuanya jos. Keren. Baik, pertanyaannya terkumpul sudah habis nih Kak. Oh iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di acara ini. Saya Risma Syifa Aulia selaku host di acara ini. Izin pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.